Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah berada di jalannya hingga yaumil kiamah. Teman-teman, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk belajar bersama lagi. Hari ini kita belajar tematik, tema 6. Ini nanti ke Mupel Bahasa Indonesia dan PPKN, subtema 1. Baik, marilah kita awali belajar hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kalian akan mengetahui ciri-ciri puisi. Yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan makna sebuah puisi. Yang ketiga, nanti kalian akan mengetahui keragaman kegiatan di lingkungan sekitar, serta kalian juga nanti akan mengetahui keragaman kegiatan dalam masyarakat. Baik, Bu Lis akan membacakan sebuah puisi. Rajinlah sekolah, karya Gina Hayana. Pergi ke sekolah, jangan malas. Belajar yang rajin di dalam kelas. Jaga sikapmu, jangan culas, agar hati tiada keras. Sekolah tempat mencari ilmu. Luruskan niat dan itikadmu. Belajar giat, tekun selalu, agar baik masa depanmu. Hormati olehmu para guru, agar berkah turun padamu. Ilmu mudah masuk ke kalbu, pertanda baik hati dan jiwamu. Hargai kawan serta sahabat, tanda hidup bermufakat, agar diri menjadi hebat, terhormat serta bermartabat. Jangan sombong, jangan takabur, segala anugerah sudah diatur. Banyaklah engkau bersyukur, iman di dada semakin subur. Nah, ini ada sebuah puisi. Nanti teman-teman bisa berlatih di rumah ya, membacanya lebih bagus lagi. Teman-teman, dalam sebuah puisi ada yang namanya baris puisi, ada yang namanya lagi bait puisi. Nah, di sini ada 5 bait puisi. Dalam satu bait puisi ini, kalau di sini ada 4 baris ya. Baris puisi itu terdiri dari beberapa kata. Nah, itu yang disebut dengan baris. Sedangkan bait itu terdiri dari beberapa baris. Makna dari puisi Rajinlah Sekolah. Jadi, puisi Rajinlah Sekolah bermakna bahwa pentingnya rajin bersekolah. Dengan rajin sekolah, maka akan mudah untuk mencapai cita-cita di masa depan. Serta kita tidak boleh sombong dan harus menghormati guru supaya ilmu mudah untuk dipahami dan anugerah Allah selalu merahmati kita. Nah, puisi. Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Nah, tadi puisi terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada yang namanya baris puisi. Ini merupakan kumpulan dari kata-kata. Kemudian ada bait puisi, merupakan kumpulan baris puisi yang menjadi satu bagian. Nah, makna puisi maksudnya adalah isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Kemudian, cara menentukan makna dalam puisi itu bagaimana? Nah, langkahnya yang pertama, membaca puisi hingga bait terakhir. Kemudian yang kedua, memperhatikan kata-kata yang ada dalam puisi. Kemudian selanjutnya, setelah terlihat gambaran maksud dari puisi tersebut, pahamilah makna yang terkandung dalam puisi tersebut.
Nah, secara umum, ciri-ciri puisi itu yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Kemudian yang kedua, diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam puisi bersifat kias, padat, dan indah. Yang ketiga, penggunaan nada sangat dominan dalam bahasa puisi. Yang keempat, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Kemudian yang kelima, setting, alur, dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Nah, terkait dengan rima dan persajakan akan kita bahas selanjutnya. Mengenal rima dalam puisi. Rima adalah pengulangan bunyi pada suatu rangkaian puisi. Melalui rima suatu puisi menjadi lebih indah. Rima tidak selalu berada di akhir baris dalam satu bait. Nah, berikut ada sebuah contoh. Contoh puisi yang pertama, sekolah tempat mencari ilmu, luruskan niat dan itikadmu. Belajar giat tekun selalu, agar baik masa depanmu. Nah, itu pada akhir baris pada bait tersebut, akhirannya u semua, atau dikenal dengan sajak a. Nah, ada juga yang AB ya. Contohnya ada di halaman 17. Nanti teman-teman bisa buka di halaman 17. Itu ada sebuah puisi yang sajaknya AB. Ibu, tetaplah menjadi pelita di jalan gelapku hingga maut memisahkan kita, wahai ibuku. Nah, itu sajaknya adalah AU atau dikenal dengan AB. Selanjutnya tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman kegiatan di lingkungan dan masyarakat sekitar. Indonesia terdiri atas berbagai keberagaman. Setiap manusia mempunyai kegiatannya sendiri-sendiri menurut agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Berikut keragaman kegiatan di lingkungan sekitar, yaitu ada keberagaman kegiatan menurut suku, bangsa, dan budaya, keberagaman kegiatan menurut agama, menurut ras, menurut golongan, jenis kelamin, ya, hobi, dan pekerjaan, serta yang lainnya. Nah, untuk keragaman kegiatan orang di sekitar, jadi keragaman kegiatan orang di sekitar kita itu contohnya satu, melakukan kegiatan sesuai dengan profesinya. Jadi setiap profesi kan macam-macam ya, teman-teman juga punya cita-cita yang bermacam-macam. Ada yang polisi. Nah, polisi itu kegiatannya ngapain contohnya? Nah, di sini polisi ada yang bertugas untuk mengatur lalu lintas. Kalau dokter tugasnya adalah contohnya kegiatannya memeriksa pasien gitu ya, menyuntik pasien dan sebagainya. Kemudian ada yang melakukan kegiatan sesuai dengan hobinya, misalnya melukis, menari, berkebun, bermain dengan binatang peliharaan, dan sebagainya. Kemudian keberagaman yang lain yaitu keberagaman karakteristik individu. Setiap orang mempunyai karakteristik individu yang berbeda-beda, misalnya tampilan fisiknya. Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam ras dan suku bangsa. Ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Ini contohnya ada ras Malayan Mongoloid. Ini penyebaran ras ini meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua ada ras Melanosoid. Ini penyebarannya di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang ketiga ada ras Mongoloid. Ini adalah kaum pendatang dari Cina, Jepang, dan Korea. Yang keempat ada ras Kaukasoid, ini juga kaum pendatang, orang yang datang dari India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, berikut ciri-ciri setiap ras. Ini ada Malayan Mongoloid ya. Ras Malayan Mongoloid itu ciri-cirinya warna kulitnya sawo matang,
bentuk muka dan matanya itu mukanya bulat, matanya besar, tinggi badannya 150 sampai 165 cm. Kemudian yang kedua ada ras melanosoid, warna kulitnya hitam ya. Bentuk muka dan matanya, mukanya bulat, oval, matanya besar, tinggi badannya sekitar 160 sampai 170 cm. Yang ketiga, Asiatic Mongoloid, warna kulitnya kuning, bentuk muka dan matanya oval, matanya sipit, tinggi badannya 155 sampai 165 cm. Yang keempat ada ras Negroid, ini sedikit di Indonesia, warna kulitnya hitam pekat, bentuk muka dan matanya, bentuk mukanya kotak, berahang besar, dahinya lebar, dan matanya dalam. Tinggi badan lebih dari 170 cm. Yang kelima ada ras Kaukasoid, warna kulitnya kulit sedikit kuning, bentuk muka dan matanya, bentuk mukanya hati, matanya kecil, tak berkelopak. Tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Nah, teman-teman coba teman-teman ada di ras mana ya? Nah, kalau tidak ada mungkin kita sudah percampuran dari berbagai macam ras juga. Nah, sekarang tugasnya silahkan dibuka halaman 41, menyebutkan ciri-ciri fisik, kemudian formatnya ada di halaman 42. Di situ ada nama suku, ciri-ciri fisiknya apa. Nah, tugas ini boleh ditulis di whiteboard online yang boleh dibagikan linknya di grup nanti, atau difoto, ditulis di buku tulis, difoto dan dikirimkan ke Bu Lilis. Baik, itu belajar kita hari ini. Mari kita simpulkan. Yang pertama, puisi adalah karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah. Kemudian tadi puisi terdiri atas baris-baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bait puisi. Isi puisi adalah makna puisi yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita juga belajar tentang keragaman ya, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam ras dan suku bangsa. Ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi ini berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Nah, beberapa ras yang ada di Indonesia antara lain ada ras Malayan Mongoloid, ras Melanosoid, ras Asiatic Mongoloid, dan ras Kaukasoid. Kemudian beragamnya ras yang ada di Indonesia menambah keragaman budaya Indonesia. Nah, menambah keragaman budaya kita ya. Tiap-tiap ras tersebut biasanya mempunyai sistem nilai budaya yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, baik teman-teman, itu belajar kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ilmunya. Mari kita akhiri belajar kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.